Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Priyana. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berbentuk skripsi dengan judul Pengaruh Sales Growth dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on Asset pada PT Batavia Prosperindo Trans periode 2019 hingga 2023 yang disusun oleh saya sendiri, Ari Apriana, dengan NIM 2110105000959, dan dosen pembimbing saya adalah Bapak Muhammad Restu Wijaya, SSI MM. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang penelitian. Perusahaan transportasi adalah jenis perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang, orang, atau hewan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. Secara umum, perusahaan transportasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui layanan mobilitas dan distribusi. Dengan adopsi teknologi seperti pemesanan daring dan pelacakan armada, sektor ini terus berinovasi di tengah persaingan ketat. Namun, tantangan seperti kebutuhan modal yang besar, biaya operasional fluktuatif, dan tekanan regulasi tetap membayangi kinerja keuangan. Secara khusus, PT Batavia Prosperindo Trans Tbk adalah perusahaan transportasi di bidang penyewaan kendaraan dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2017. Perusahaan ini memiliki armada yang besar dan didanai dengan modal sendiri serta pinjaman. Perusahaan ini mengalami fluktuasi penjualan dan struktur pendanaan yang mempengaruhi profitabilitas. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk slide berikutnya ada data dari variabel-variabel penelitian saya. Untuk yang pertama yaitu data return on asset. Sesuai dengan tabel yang ada, selama 2019 hingga 2023, PT Batavia Prosperindo Trans Tbk mengalami fluktuasi laba bersih dan aset yang mempengaruhi return on asset. Return on asset sempat turun dari 1,51% pada tahun 2019 ke 0,58% pada tahun 2020, lalu meningkat bertahap hingga mencapai 1,78% pada tahun 2023 seiring dengan kenaikan laba dan aset. Untuk yang kedua yaitu data sales growth. Penjualan bersih PT Batavia Prosperindo Trans Tbk mengalami fluktuasi dari 2018 hingga tahun 2023. Setelah penurunan tajam sebesar 20,2% pada tahun 2020, perusahaan bangkit dengan pertumbuhan signifikan di tahun 2021 yaitu sebesar 48,61% dan tahun 2022 sebesar 68,98%. Pada tahun 2023 pertumbuhan tetap positif sebesar 21,91%, menunjukkan pemulihan dan ekspansi usaha. Untuk yang berikutnya yaitu data debt to equity ratio. Debt to equity ratio pada PT Batavia Prosperindo Trans periode 2019 hingga 2023 menunjukkan dominasi utang dalam struktur modal. Debt to equity ratio hingga sempat turun ke 139% pada tahun 2020, lalu melonjak kembali hingga 366% pada tahun 2022 sebelum turun kembali menjadi 205% pada tahun 2023 karena peningkatan modal. Untuk slide selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh antara sales growth terhadap return on asset pada PT Batavia Prosperindo Trans Tbk periode 2019 hingga 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh antara debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT Batavia Prosperindo Trans Tbk periode 2019 hingga 2023. Untuk yang ketiga, bagaimana pengaruh antara sales growth dan debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT Batavia Prosperindo Trans Tbk periode 2016 hingga 2023. Untuk selanjutnya yaitu ada metode penelitian.
Metode penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia, yaitu untuk mengetahui pengaruh sales growth, debt to equity ratio terhadap return on asset. Untuk selanjutnya kita memasuki hasil penelitian. Yang pertama ada regresi linear berganda. Sesuai dengan tabel yang ada, nilai konstanta bernilai negatif sebesar 0,020. Artinya, jika sales growth dan debt to equity ratio nilainya adalah 0, maka return on asset nilainya adalah 0,020. Untuk yang kedua, variabel sales growth atau X1 mempunyai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,020. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satuan sales growth, maka return on asset akan mengalami kenaikan sebesar 0,020. Untuk yang ketiga, variabel debt to equity ratio atau X2 mempunyai koefisien regresi bernilai negatif sebesar minus 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satuan debt to equity ratio, maka return on asset akan mengalami kenaikan sebesar minus 0,005. Untuk hasil penelitian selanjutnya yaitu uji hipotesis. Untuk uji hipotesis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu uji T parsial dan uji F simultan. Yang pertama kita bahas tentang uji T. Untuk uji T yang pertama yaitu sales growth terhadap return on asset atau X1 terhadap Y. Sales growth memiliki nilai T hitung sebesar 1,110, sedangkan T tabel dengan tingkat signifikan 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan 2 adalah sebesar 4,303. Sehingga T hitung 1,110 lebih kecil dari T tabel yaitu 4,303. Dengan probabilitas signifikan untuk variabel sales growth sebesar 0,383 lebih besar dari 0,05, sehingga HO1 sama dengan P sama dengan 0 diterima dan HA1 sama dengan P sama dengan 0 ditolak, yang artinya bahwa secara parsial sales growth berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return on asset pada PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. Untuk yang kedua yaitu debt to equity ratio terhadap return on asset atau X2 terhadap Y. Debt to equity ratio memiliki nilai T hitung sebesar minus 0,775, sedangkan T tabel dengan tingkat signifikan 0,05 dan derajat kebebasan adalah sebesar 1,110, sehingga T hitung minus 0,775 lebih kecil dari T tabel yaitu 4,303 dengan probabilitas signifikan untuk variabel debt to equity ratio sebesar 0,519 lebih besar dari 0,05, sehingga HO1 sama dengan P sama dengan 0 diterima dan HA1 sama dengan P sama dengan 0 ditolak, yang artinya bahwa secara parsial debt to equity ratio berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return on asset pada PT Batavia Prosperindo Trans. Untuk yang kedua yaitu uji F atau uji simultan berdasarkan pada tabel yang ada, maka dapat dilihat dengan tingkat signifikan sebesar 5% dan jumlah K sama dengan 2 dan N sama dengan 5 atau 5 kurang 2 kurang 1 sama dengan 2, sehingga diperoleh F tabel sebesar 19,00. Dari hasil pengujian yang diperoleh F hitung sebesar 4,876 dengan nilai signifikan sebesar 0,047. Artinya F hitung 0,858 lebih kecil dari 19,00 dan nilai signifikan 0,538 lebih besar dari 0,05. Maka HO3 sama dengan P sama dengan 0 diterima dan HA3 sama dengan P sama dengan 0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh positif tidak signifikan
antara sales growth dan debt to equity ratio secara bersama-sama terhadap return on asset pada PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. Untuk hasil penelitian selanjutnya yaitu ada koefisien determinasi atau R2. Hasil pada koefisien determinasi menunjukkan adjusted R square sebesar 0,642, yang artinya hubungan sales growth dan debt to equity ratio menjelaskan pengaruh terhadap return on asset sebesar 64,2%. Sisanya 35,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial, sales growth berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return on asset dengan T hitung sebesar 1,110 lebih kecil dari T tabel sebesar 4,303 dan signifikan sebesar 0,383 lebih besar dari 0,05. Artinya, peningkatan penjualan belum berdampak signifikan terhadap profitabilitas. Yang kedua, debt to equity ratio berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return on asset, ditunjukkan oleh T hitung sebesar minus 0,775 lebih kecil dari T tabel sebesar 4303 dan signifikan sebesar 0,519 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan struktur utang tidak berdampak nyata pada profitabilitas atau return on asset. Yang ketiga, secara simultan, sales growth dan debt to equity ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return on asset dengan perhitungan F hitung yaitu sebesar 0,858 lebih kecil dari F tabel sebesar 19,00 dan signifikan sebesar 0,538 lebih besar dari 0,05. Artinya kedua variabel bersama-sama belum berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Untuk slide selanjutnya yaitu ada saran. Ada 3 saran, yang pertama untuk perusahaan, untuk peneliti selanjutnya, dan untuk pengembangan teori. Untuk perusahaan, PT Batavia Prosperindo Trans Tbk disarankan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset agar pertumbuhan penjualan lebih berdampak pada profitabilitas. Perusahaan juga perlu meninjau struktur pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada utang, sehingga dapat meningkatkan return on asset melalui keseimbangan penggunaan modal. Dan yang kedua, untuk peneliti selanjutnya, disarankan menambah jumlah sampel perusahaan dan memperpanjang periode penelitian. Selain itu, bisa memasukkan variabel lain seperti net profit margin, TATO, atau current ratio agar hasil penelitian lebih luas dan akurat. Untuk pengembangan teori, hasil mendukung teori hubungan antara sales growth dan efisiensi aset. Namun karena pengaruhnya tidak signifikan, disarankan untuk mengkaji faktor mediasi atau moderasi lain seperti skala usaha, efisiensi operasional, atau inovasi digital. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari hasil skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.